Timnas kini jadi sorotan dunia usai lolos 8 besar dan menang dengan skor tak wajar atas negara yang kemarin peringkat 2 di Asia Qatar. Reaksi pendukung Vietnam dan ngomong gini, lihat Timnas U23 Indonesia lolos 8 besar dengan performa luar biasa. Selanjutnya 4 negara ASEAN ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Sejauh ini, Timnas Malaysia U23 jadi wakil ASEAN dengan capaian paling buruk. Berbeda dengan Timnas Indonesia U23. Berikut media asing ESPN turut menyoroti lolosnya Timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Didasari iri hati, para pemain Thailand dan staf Thailand sebut Indonesia begini usai melihat Timnas Indonesia menang dengan skor tak wajar tadi malam. Mereka hanya beruntung. Mohon subscribe channel ini dulu, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dari kami. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pencapaian tersebut diraih setelah pasukan Shin Tae-yong menghadapi Yordania di laga terakhir Grup A. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Timnas U23 Indonesia berhasil menggilas Yordania dengan skor telak 4-1. Marcelino Ferdinand tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol ke gawang Yordania, salah satunya lewat titik putih. Sedangkan 2 gol Garuda Muda lainnya masing-masing dicetak oleh Witan Sulaiman dan Komang Teguh. Sebagai tim debutan di Piala Asia U23, keberhasilan Timnas U23 Indonesia itu tentu mendapat banyak perhatian dari para pecinta sepak bola Asia, salah satunya pendukung Vietnam. Para pendukung Vietnam terlihat sangat takjub dengan performa Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Tak sedikit dari mereka yang memberikan pujian dan mengakui kualitas yang dimiliki oleh anak asuh Shin Tae-yong. Sama seperti Timnas U23 Indonesia, Vietnam juga telah dipastikan lolos ke babak perempat final meski masih menyisakan 1 pertandingan di fase grup. Skuad muda Golden Star Warriors menyapu bersih 2 laga awal dengan kemenangan, mengalahkan Kuwait 3-1 dan melumat Malaysia 2-0. Dan begini reaksi pelatih dan supporter Vietnam usai melihat Timnas lolos ke 8 besar. Meski kurang suka, tetap harus kuakui kalau Indonesia jauh berbeda dari sebelumnya. Perasaan hasrat dan dedikasi para pemain Indonesia sungguh luar biasa. Suan Man Fu tim debutan tampil seperti ini merupakan kesuksesan yang tak terbayangkan. Dalam 3 tahun ke depan, tidak ada tim di Asia Tenggara yang bisa menjadi lawan Indonesia. Indonesia bermain sangat baik sekarang. Dari teknik personal hingga kerjasama tim semuanya sangat bagus, layak untuk masuk ke babak selanjutnya. Jika Vietnam tidak berubah, setiap kali bertemu tim Indo ke depannya pasti kalah, Indonesia bermain semakin bagus. Siapa tahu bisa bikin heboh dan lolos ke Olimpiade? Nguyen dan Hang gaya bermain yang koheren, cepat dan akurat. Semangat berapi-api para pemain membantu Indonesia mendominasi dan menang melawan Yordania. Dungalov Indonesia semakin menendang, berlari, berakselerasi dan menyelesaikan dengan sangat baik. Selanjutnya, 4 negara ASEAN ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Sejauh ini, Timnas Malaysia U23 jadi wakil ASEAN dengan capaian paling buruk. Berbeda dengan Timnas Indonesia U23. Piala Asia U23 dimainkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Pada tahap grup, ada 16 negara yang ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Thailand berada pada grup yang sulit di Piala Asia U23 2024. Pasukan Isara Sritaro itu harus bersaing dengan juara bertahan Arab Saudi dan tim kuat lain yakni Irak. Satu negara lain yang jadi pesaing Thailand adalah Tajikistan. Sejauh ini, dari 2 laga yang sudah dimainkan, Thailand berada di posisi kedua klasemen grup C.
Terasak Poip Himai dan kolega meraih 3 poin, hasil menang lawan Irak dan kalah dari Arab Saudi. Thailand punya peluang lolos ke babak 8 besar. Syaratnya, mereka harus menang atas Tajikistan malam waktu Indonesia Barat. Lalu, pada laga lain, Irak harus gagal menang lawan Arab Saudi. Berikutnya, media luar ESPN mengatakan Timnas U23 Indonesia harus melalui kekalahan kontroversial sebelum memastikan lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan Qatar mendapat sorotan negatif dari berbagai pihak lantaran berasal dari banyaknya keputusan wasit yang dianggap curang karena merugikan Timnas U23 Indonesia. Untungnya, ketidakhadiran Ivar Jenner bisa diatasi Shin Tae-yong dan sukses mengalahkan Australia lewat gol tunggal Komang Teguh. Perjalanan Indonesia dimulai dengan kekalahan kontroversial dari Qatar, dan dilanjutkan dengan kemenangan mengejutkan atas Australia yang jauh dari kata cantik, bunyi isi artikel ESPN. Setelah itu, mereka membahas hasil kemenangan Timnas U23 Indonesia dari Yordania dengan skor telak 1-4. Meskipun tidak diunggulkan, Indonesia mampu tampil dengan gigih. Bahkan hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa tim Indonesia lolos. Namun pada akhirnya, Indonesia berhasil lolos dengan kemenangannya dari Yordania, sambung tulisan ESPN. Kemudian, ESPN membahas target yang diusung Timnas U23 Indonesia dalam keikutsertaannya di Piala Asia U23 2024. Mereka menilai Timnas U23 Indonesia masih perlu melakukan evaluasi sebelum mewujudkan target lolos Olimpiade 2024 di Paris. Oke, cukup sampai di sini dulu. Bisa Anda bebas berkomentar. I've been doing fine.